Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang menarik. Nanti yang pertama kita akan menganalisa IHSG terlebih dahulu, lalu nanti akan ada ASI, BBCA, Pegas, TINS, Antam, Inco, dan BCAP. Oke, langsung saja ke IHSG. Untuk IHSG hari ini mengalami penurunan ya dari opennya, tapi tidak begitu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan harga closing kemarin ya. Loh, kok bisa begitu? Ya, karena kalau kita perhatikan harga closing kemarin itu ada di nih, harga closing di 6126. Sedangkan hari ini closing ada di 6126 ya, kurang lebih sama. Yang sebelumnya 6126,92, yang sekarang 6126,93, malah sedikit naik ya. Karena apa? Karena opennya hari ini dia sempat membuka gap. Opennya ada di 6137. Di sini 6137, padahal kemarin closingnya ada di 6126. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia sempat membuat kaki yang lebih panjang ya daripada cabang di kepalanya. Dia sempat turun ke mendekati support channelnya di area harga 6100. Dari sini dia ya, pantul atau ada rejection kembali ke atas. Jadi untuk IHSG masih bagus, masih berada di dalam channelnya, masih bisa aman ya buat teman-teman yang ingin masuk untuk besok. Jadi karena ini masih ada di dalam channelnya, tidak perlu terlalu panik walaupun hari ini terlihat candle merah, tapi sebenarnya secara rata-rata IHSG stagnan ya, kurang lebih sama dengan harga closing kemarin. Oke, langsung saja ke saham yang pertama. Yang pertama ada ASI. ASI hari ini cukup bagus, naik 1,4%. Ya, kenapa bisa dibilang cukup bagus? Karena dia berhasil menembus resistennya. Sempat ada aksi taking profit ya di sini. Ada aksi taking profit, tapi dia closingnya bisa closing di atas 5.400 yang sebelumnya menjadi resisten ya. Nah, lalu bagaimana dengan ASI? Apakah ini waktu yang tepat untuk masuk besok? Ya, lebih baik tunggu dulu 1-2 candle, apakah candle ke depannya dia bisa bertahan di atas 5.400. Kalau tidak, ya jangan masuk. Karena apa? Yang seperti ini, candle-candle seperti ini yang baru saja tembus dari resisten, bisa jadi ada kemungkinan dia ada rejection lalu kembali turun lagi ke bawah. Contohnya di mana? Contohnya tepat di belakangnya. Di sini dia jebol dari resisten, closing di atas resisten, tapi besoknya dia langsung merah, bahkan turun kembali ke 5.000. Padahal sebelumnya sempat mencapai 5.300. Jadi banting, lalu besoknya dibanting lagi, turun ke harga 5.000. Nah, maka dari itu lebih baik tunggu apakah besok dia bisa bertahan atau tidak. Karena kalau mencapai area resisten seperti ini, ada besar kemungkinan akan ada aksi taking profit yang menyebabkan sellernya lebih banyak, lalu harganya bisa turun kembali ke area supportnya. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu yang belum masuk, lebih baik tunggu dulu kuat atau tidaknya ASI bertahan di atas 5.400. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah punya mungkin di sekitar harga 5.200-an, 5.300 ya, di area ini lebih baik mulai cicil jual. Ya, karena apa? Volumenya tetap ya, kurang lebih sama dengan hari kemarin, hari Jumat. Ya, padahal di sini ya waktu dia tembus dari resisten, volumenya meningkat signifikan sekali, hampir 2 kali lipat ya. Padahal besoknya dia dibanting. Nah, ini kan cukup berbahaya kalau besok dibanting. Maka dari itu bagi yang belum masuk lebih baik tunggu dulu
apakah 5.400 dapat menjadi support yang kuat. Terus bagi Bapak Ibu yang sudah masuk bisa mulai cicil jual atau mulai taking profit bagian. Untuk jangka panjangnya masih bagus, dia masih uptrend ya. Dari sini ada di divergent. Di sini harganya turun, cenderung turun, tapi kalau kita melihat dari MACD-nya di sini dia naik ya. Dari sini naik ke sini. Padahal harganya cenderung turun. Oke, jadi begitu untuk ASI bisa diperhatikan untuk besok apakah kuat di atas 5.400. Oke, selanjutnya ada BBCA. BBCA hari ini terjadi rejection ya di area harga 33.000. Sesuai dengan resistennya 33.000. Saat dia mencapai area 33.000 ada kemungkinan aksi taking profit. Maka dari itu bagi teman-teman yang punya barang di area harga 3.200, 32.500 atau 30 bahkan mungkin di bawahnya. Nah, kalau mencapai harga 33.000 lebih baik mulai jual. Karena berkali-kali ya dari pertengahan akhir Agustus ya, dari 19 Agustus di area 33.000 ini menjadi resisten yang sangat kuat. Berkali-kali mencoba menembus 33.000 tapi tidak kuat. Nah, maka dari itu kalau punya harga di bawah 33.000, kalau harganya mencapai 33 lebih baik mulai cicil jual ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum masuk bisa lebih baik tunggu di sedikit lebih ke bawah. Mungkin ya di tengah-tengah ini, karena di tengah-tengah ini ternyata banyak demand-nya ya. Dia sampai 32750 langsung di ada rejection, dia naik kembali ya. Jadi selama BBCA ada di atas 32450 menurut saya masih aman. Jadi Bapak Ibu bisa beli di mungkin di area dekat-dekat support atau mungkin sedikit ke tengah ya. Karena ini juga saham yang sangat-sangat besar, sangat terkenal. Jadi untuk jangka panjangnya juga masih sangat bagus. Dia punya program-program yang bagus seperti BCA yang aplikasi baru itu, BCA Blue atau apa itu. Nah, jadi intinya BBCA ini masih sangat bagus buat Bapak Ibu yang tertarik. Selama ada harganya berada di atas 32450 menurut saya masih aman untuk entry. Tapi ya entry-nya jangan dekat-dekat 33.000, bisa lebih ke bawah lagi, mungkin dari tengah ke bawah akan lebih aman. Karena kalau entry di area 33.000 ya akan ada kecenderungan untuk turun kalau kita beli di daerah resisten. Jadi begitu untuk BBCA, setiap mendekati 33.000 lebih baik mulai cicil jual. Selanjutnya ada Pegas. Hari ini Pegas cukup bagus karena naik 3,3%. Memang secara persentase cukup kecil ya. Tapi kalau kita melihat dari pergerakan harganya sebenarnya dia naik 30 poin ya. Dari 1065 ke closingnya 1095. Dan kalau kita melihat dari volumenya ini sangat meningkat ya, hampir 2 kali lipat. Dan ini kalau kita perhatikan secara polanya, kita menemukan pola triangle ya. Pada beberapa hari kemarin, analisa beberapa hari kemarin ada triangle di sini, dan hari ini dia tembus dengan volume yang cukup atau bisa dibilang sangat besar. Nah, jadi selamat buat Bapak Ibu, teman-teman yang mengikuti analisa beberapa hari kemarin saat harganya masih di area support. Nah, kalau tembus seperti ini lebih baik bisa mulai di taking profit sebagian, karena kalau dia
tembus, ada kemungkinan besok dia akan ada retest. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum masuk, bisa masuk saat pegas besok ada retest. Ya, mungkin bisa beli di area harga 1070 sampai 1080, 1070 sampai 1080 masih masuk akal. Nah, tapi itu kan kalau besok retest. Nah, bagaimana kalau besok dia malah melanjutkan kenaikannya bahkan sampai menembus 1120? Ya, bisa tunggu 1-2 candle lagi apakah bisa bertahan di atas 1120 ya. Tapi kalau tidak bisa bertahan ya jangan masuk. Kan kita menunggu validasi dari 1120. Apakah resisten 1120 ini tervalidasi menjadi support kalau tembus. Ya, jadi kalaupun besok bisa break dari 1120, lebih baik jangan masuk dulu. Tunggu 1-2 candle apakah bisa bertahan di atas 1120 atau malah kembali turun lagi ke bawah ke area supportnya, kan cukup berbahaya. Nah, untuk MACD-nya masih naik ya, bahkan sangat tinggi naiknya karena hari ini secara price action dia naik lumayan dan dari volume ini naik sangat tinggi, hampir 2 kali lipat. Maka dari itu MACD-nya juga sangat mengarah ke atas dan bisa dilihat secara jelas ya, dia uptrend dari awal Agustus ya. Jangka pendeknya dia masih uptrend ya, masih aman. Jadi begitu untuk pegas bisa diperhatikan untuk entry-nya di area support saja. Kalau di area tengah-tengah seperti ini cukup berbahaya. Jadi bisa disesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Oke, selanjutnya ada TINS. Hari ini TINS turun ya sebenarnya kalau melihat dari price actionnya karena dia open di 1510, closing di 1505. Tapi kalau melihat secara historis dari hari kemarin ya tidak ada pergerakan ya karena closingnya pun kemarin 1505, hari ini closingnya 1505. Maka dari itu kalau kita melihat di persentasenya 0%. Nah, lalu bagaimana dengan TINS untuk besok? Ya, lebih baik tunggu 1 candle lagi. Karena apa? Karena ada resisten di area 1500 dan hari ini bisa dilihat saat harganya cukup tinggi bahkan mencapai 1525 ya ada aksi taking profit lalu kembali ke bawah sempat sampai 1500 tapi sedikit ada lonjakan ya naik 1 tick ke 1505. Nah, maka dari itu lebih baik tunggu 1, kalau bisa bersabar ya 2 candle. Apakah TINS ini bisa bertahan di atas 1500? Karena kalau melihat 1 candle seperti ini menurut saya kurang kuat ya sebenarnya. Ada kemungkinan karena kalau kita melihat lebih kecil lagi, nah dia naik lalu di akhir sesi dia turun ya seperti ini. Saya sempat sampai 1525 lalu turun ke 1505. Maka dari itu lebih baik tunggu 1-2 candle. Kalau dia bisa bertahan di 1500 ya bisa mulai entry. Targetnya ada di 1545. Kalau ingin toleransi sedikit ya bisa mulai jual mulai 1535, 1540. Ini kan selisih cuma 2 tick ya dari resisten. Nah, bisa mulai jualan. Oh, kalau bagaimana kalau tembus dari 1545? Ya, dia bisa ada kemungkinan upset sampai 1635. Di atas 1600 masih ada kemungkinan kalau dia bisa tembus dari 1545. Tapi kalau misalkan kedepannya dia bisa bertahan di atas 1500 ya, lalu Bapak Ibu entry tapi
setelah itu malah dia turun dari 1.500. Ya, bisa lebih baik di cut loss saja. Karena kalau dia turun dari 1.500 ada kemungkinan dia menjemput support sebelumnya di ya sekitar 1.475. Kan lumayan ini dari 1.500 1 2 3 4 5 tik ya. Tapi kalau Bapak Ibu ya bisa disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Kalau kuat bertahan atau malah ingin average down di 1.475 ya silakan saja, karena secara jangka pendek sebenarnya untuk TINS ini masih uptrend ya. Di sini low pertamanya, lalu dia ada higher low, lalu ada higher low lagi. Ya, dia secara jangka pendek dari akhir Agustus ya masih uptrend. Kalau kita melihat dari MACD-nya, dia juga masih mengarah ke atas. Jadi untuk TINS ini masih sangat menarik buat Bapak Ibu yang ingin masuk di area supportnya. Tapi jangan lupa sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Kalau dia tembus dari supportnya, bisa mulai siap-siap cut loss. Oke, jadi begitu untuk TINS. Oke, selanjutnya ada Antam. Hari ini Antam naik tipis ya, 1,28%, membentuk candle yang sebenarnya kurang bagus ya, karena membuat kaki-kaki ya seperti ini, tidak tebal-tebal. Sebelumnya juga sempat membuat kaki-kaki. Nah, untuk Antam ini sebaiknya bagi yang belum masuk, lebih baik tunggu sedikit ke bawah. Mungkin bisa dari 2350 sampai 2320. Ini masih sangat masuk akal di range harga segini ya, seperti ini. Ya, kurang lebih di harga-harga seperti ini bisa mulai masuk. Kenapa harga-harga sekarang ini kurang bagus? Ya karena menurut saya harga-harga sekarang ini berada di tengah-tengah ya, antara support dan resisten, area resisten. Maka dari itu lebih baik bagi yang ingin masuk Antam ya kita tunggu sedikit ke bawah. Tapi kalaupun dia besok impulsif ya jangan FOMO. Kita lebih baik tunggu lagi-lagi, tunggu 1-2 candle lagi, memastikan apakah resisten itu terkonfirmasi menjadi support. Kalau memang betul terkonfirmasi ya kita bisa mulai entry. Tapi ya sesuaikan dengan profil risiko Bapak Ibu, teman-teman. Kalau dia tembus resisten dan Bapak Ibu mungkin merasa wah ini ada potensi nih, bisa naik lagi nih, mau entry ya silakan saja, asalkan saran saya jangan lupa siapkan stop loss. Kalau dia menyentuh area tertentu bisa di cut loss saja karena cukup berbahaya. Seperti ini contohnya, dia tembus dari 2420 naik, mungkin bagian orang masuk lalu dia dibanting lagi ke bawah, kan ini cukup berbahaya. Maka dari itu kalaupun dia tembus resisten lebih baik tunggu 1-2 candle untuk memastikan. Nah, kalau kita melihat dari price action ya ada positif ya, volumenya meningkat, harganya juga ada kenaikan, dari MACD-nya juga masih naik ke atas. Jadi kesimpulannya untuk Antam lebih baik bagi yang belum masuk tunggu saja di area 2350 sampai 2320. Bagi yang sudah punya barang di area 2300-an, kalau dia mendekati area 2400 lebih baik taking profit, karena area 2400 ini sering terjadi ya aksi taking profit. Ya, jangan terlalu lama di hold. Kalau harganya menyentuh 2400 bisa mulai cicil jual. Jadi begitu untuk Antam, bisa diperhatikan untuk area supportnya. Selanjutnya ada Inco. Inco hari ini turun ya hampir 0,5%, walaupun dia sempat naik ke area taking profit di 5.200. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik masuk Inco,
bisa tunggu dia mungkin mendekati area support dari uptrendnya ya. Di sini ada supportnya ya, bisa mungkin tunggu di area 5000 sampai ya 5050 masih masuk akal, atau mungkin 5075 juga masih bagus asalkan dia bertahan di atas 5000, itu masih bagus. Nah, lalu untuk targetnya ya kembali lagi di 5150 ke atas itu bisa mulai taking profit. Karena apa? Di sini sering ada aksi taking profit. Ya, kita jangan ketinggalan kalau harga sampai di area itu ya kita juga bisa ikutan taking profit. Nah, untuk cut loss-nya lebih baik cut loss kalau dia jebol dari 5000 ke bawah. Lalu kita bisa buyback di area 4850. Ini area yang cukup kuat menahan beberapa kali penurunan dari Inco. Untuk volumenya ya hari ini meningkat ya, volume merahnya lebih tinggi. Untuk MACD-nya masih mengarah ke atas ya, lagi-lagi hampir sama dengan Antam dan Tins, bisa dibilang temannya ya, sering disebut trio Tins Antam Inco. Dia untuk jangka pendek masih cenderung naik atau uptrend ya dari mulai 20 Agustus ini ya. Jadi untuk Inco lebih baik tunggu di area supportnya. Bisa diperhatikan area taking profit, jangan ketinggalan taking profit, nanti harganya bisa turun lagi ke bawah. Untuk target selanjutnya kalau dia bisa menembus area 5200, 5150 ya bisa naik ya. Target selanjutnya ada di 5500 ya, sebelumnya juga menjadi area resisten atau area taking profit di 5500. Di sini juga menjadi neckline dari pola double bottomnya ya. Di sini ada di harga 5500 ada neckline-nya. Jadi begitu untuk Inco, bisa tunggu di area harga 5000, bisa mulai taking profit mulai 5150 ke atas. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, ada BCAP. BCAP kalau kita perhatikan di sini ada supportnya ya di area 110. Ada support yang beberapa kali menahan penurunan. Nah, kenapa saya menganalisa BCAP? Ya, karena di sini kita perhatikan ada pola yang menarik. Ya, di sini cenderung ada resisten trendline ya. Berkali-kali menyentuh area ini dia mantul. Nah, Bapak Ibu yang tertarik ya bisa mulai entry di harga-harga ini sebenarnya di 110 sampai ya 117, 116 ini masih bagus untuk entry. Karena apa? Karena sini ada pola triangle dan secara teknikal target kenaikannya itu bisa sampai ya kurang lebih 164 ya, 160-an. Di sini juga ada resisten di 165 ya, mungkin di area 160-an itu bisa menjadi target secara teknikal. Ya, untuk BCAP bisa diperhatikan di sini ada resisten trendline, di sini ada support horizontal dan dia bisa membentuk triangle. Dan ini sangat menarik buat Bapak Ibu yang tertarik, yang suka spek buy dan suka pola-pola tertentu, ini bisa sangat menarik ya. Walaupun dari volumenya hari ini dia turun ya, ada penurunan, tapi dari MACD-nya ya sama ya, juga ada penurunan sedikit, tapi bisa dimanfaatkan untuk area entry. Cut loss saja kalau dia turun dari 110, 109 ke bawah, lebih baik bisa di cut loss terlebih dahulu karena cukup berbahaya. Support selanjutnya cukup jauh ya, ada di sekitar harga 100 sampai mungkin 103.
Ya, kalau dia tembus dari 110, 109 bisa di cut loss terlebih dahulu. Dan disclaimer, ini saham yang bisa dibilang murah, kemungkinan digorengnya juga sangat tinggi. Jadi ini high risk jika dibandingkan dengan 6 saham sebelumnya. Oke, jadi begitu untuk analisa video hari ini yang bisa diterapkan mulai 7 September. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, bisa tinggalkan like. Bagi yang ingin ada saham-saham dianalisa, bisa request di kolom komentar di bawah. Bagi yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.